Ya, saya ulang ya. Jadi kalau kita punya barisan fungsi dengan sifat P, di mana sifat P-nya ini sifat-sifat yang terkait dengan fungsi kekontinuan, keterdiferensialan, keintegralan Riemann, dan lain-lain gitu. Nah, ketika kita punya fungsi suku-suku atau fungsi Fn-nya itu konvergen ke misalkan suatu fungsi F gitu. Nah, pertanyaannya apakah sifat P ini akan ketransfer atau akan terbawa juga atau dimiliki juga oleh fungsi limitnya gitu. Fungsi yang menjadi limit dari barisan Fn ini. Bentar. Ups. Yang baru masuk. Ya. Kita akan lihat contohnya. Jadi contoh yang pertama, kita pengen lihat apakah kalau kita punya fungsi Fn-nya ini kontinu untuk setiap n, maka limit dari barisan fungsinya ini yaitu si f itu juga kontinu gitu. Ya, jadi untuk contoh yang pertama, kita punya gnx itu sama dengan x pangkat n. Di sini kita batasi domainnya 01 untuk n elemen n ya. Kita tahu gnx ini kan kontinu ya. Kontinu di mana? Kontinu di semua titik, karena ini bentuknya bentuk polinom ya, x pangkat n. Untuk berapapun n-nya, gnx ini kontinu. Nah, secara khusus kita mau lihat yang di x sama dengan 1. Oke. Nah, ketika n-nya menuju tak hingga, kita sudah bahas sebelumnya, limit dari gnx ini, atau barisan gnx ini, itu akan menuju ke mana? Ke fungsi gx ya. Fungsi gx-nya yang sama dengan bernilai 0 untuk x yang terletak antara 0 dan 1, kemudian bernilai 1 untuk x sama dengan 1. Kita bisa lihat di sini gx-nya yang merupakan limit dari barisan gnx ini tidak kontinu di x sama dengan 1. Jadi kita bisa lihat kita punya barisan fungsi yang kontinu, tetapi limitnya itu tidak kontinu. Ya, jadi sifat kekontinuan dari fungsi Gn atau suku-suku dari barisan fungsinya itu tidak tertransfer ke limitnya. Ya, jadi Gn-nya kontinu untuk setiap n, kemudian Gx-nya tidak kontinu. Nah, dalam hal ini kita bisa tuliskan hal ini dengan operasi limit. Jadi kalau kita lihat di sini limit n menuju tak hingga dari limit x menuju 1 dari gnx, itu ya, itu ternyata tidak sama dengan limit x menuju 1, limit n menuju tak hingga gnx. Ya, jadi di sini kenapa namanya interchange of limit? Itu karena di sini kita lihat antara ruas kiri sama ruas kanan itu kan hanya berbeda urutan limitnya. Limit n menuju tak hingga, limit x menuju 1. Nah, di sini limit x menuju 1 berlanjut dengan limit n menuju tak hingga gitu ya. Jadi kita cari dulu yang di dalam baru yang limit yang di luar gitu ya. Dan ternyata hasilnya tidak sama gitu. Kalau yang sebelah kiri kalau kita lihat di sini kan ini sama dengan limit n menuju tak hingga. Karena gn-nya kontinu di x sama dengan 1, berarti limit x menuju 1 gnx-nya akan sama dengan gn1 kan ya. Karena gnx-nya adalah x pangkat n, berarti di sini limit x menuju 1 gnx-nya adalah 1 pangkat n. Ya. Yang ini kan sama dengan 1. Berapapun n-nya, maka limitnya sama dengan 1. Sedangkan yang di sini, yang di dalam kurung itu adalah limit n menuju tak hingga gnx. Karena gn-nya, barisan gn-nya konvergen ke gx, gitu, maka yang di dalam kurung itu adalah gx, karena limit x menuju 1 gx. Nah, hasilnya berapa limit x menuju 1 gx? Di sini x-nya antara
interval tutup 0,1 ya. Berarti yang kita lihat untuk X sama dengan 1 adalah kekontinuan kiri ya, karena mendekati 1 dari kiri. Dan ini adalah nilainya 0 gitu. Jadi secara umum ketika kita punya barisan fungsi yang sifatnya yang di mana masing-masing fungsi fn ini kontinu, limitnya nggak kontinu kalau fn-nya konvergen ke f. Jadi jika fn-nya konvergen ke f, ternyata sifat kekontinuannya itu tidak terbawa atau tidak dimiliki oleh limitnya. Ya, jadi kenapa disebut interchange of limit? Karena itu. Jadi kekonvergenan di sini kekonvergenannya kekonvergenan titik demi titik ya, point wise convergence gitu. Jadi konvergen titik demi titik. Jadi kekonvergenan titik demi titik tidak menjamin sifat yang dimiliki oleh GN itu dimiliki juga oleh GX. Nah, kira-kira apa yang bisa menjamin atau syarat apa yang bisa kita gunakan untuk menjamin bahwa limit fungsi kita atau fungsi yang menjadi limit dari barisan fn kita ini juga punya sifat yang sama gitu. Nanti kita bisa tunjukkan ternyata kekonvergenannya harus kekonvergenan yang seragam. Jadi ketika kita punya fn yang konvergen seragam, maka ketika kita punya barisan fungsinya kontinu, maka limitnya juga kontinu gitu. Nanti kita akan buktikan di teorema 822. Jelas ya yang dimaksud dengan interchange of limit. Nah, tadi saya sebut sifat-sifat yang akan kita bahas di sini ada 3, kekontinuan, kemudian keterdiferensialan, dan keintegralan Riemann. Kenapa disebut juga interchange of limit? Karena definisi dari keterdiferensialan dan keintegralan Riemann kan menggunakan limit juga. Ya, oke. Untuk ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya yang mau kita bahas ya? Enggak? Contoh yang kedua itu terkait dengan keterdiferensialannya. Kita bisa lihat bahwa fungsi yang sama ya, tadi Gnx sama dengan X pangkat N itu, ini kan terdiferensialkan di mana? Di mana-mana ya. Dalam hal ini dengan domain yang sama, terdiferensialkan di 0,1. Tapi kita bisa lihat bahwa Gx itu tidak terdiferensialkan. Di mana? Di 0,1 karena di X sama dengan 1 dia loncat ya. Jadi ini sama ya di interval ini dia tidak terdiferensialkan karena di X sama dengan 1 itu dia ada jump ya, loncatan. Limit Gx tidak ada ya. Jadi tapi untuk khusus untuk yang keterdiferensialan ini tidak cukup dengan konvergenan seragam aja, ada tambahan hipotesisnya. Nanti kita lihat di teoremanya. Oke, yang ketiga itu untuk yang terintegralkan Riemann. Jadi contoh fungsinya adalah ini. Fungsi yang didefinisikan dari 0,1 ke himpunan bilangan real yang didefinisikan untuk n lebih besar sama dengan 2. Jadi nilainya sama dengan n kuadrat x untuk x yang terletak antara 0 sampai 1/n. Kemudian nilainya terletak nilainya sama dengan min n kuadrat kali x min 2/n untuk x yang terletak antara 1/n sampai 2/n, dan 0 untuk x terletak antara 2/n sampai 1. Nah, di sini perhatikan kita gunakan tanda sama dengannya di 2 tempat ini ya. X sama dengan 1/n dan X sama dengan 1/n atas dan bawahnya ini. Tapi kalau kita substitusi itu nilainya sama. Kenapa dituliskan ini? Ini lebih terkait karena kita mau melihat partisi dari fungsinya ketika kita mau mengintegralkan Riemann. Nah, di sini coba buktikan poin-poin yang ditulis di sini nih. Untuk ketika kita bisa menunjukkan ini, kita bisa lihat bahwa ternyata kita juga tidak bisa melakukan perubahan limit, operasi limit, interchange of limit. Jadi untuk fungsi yang seperti ini, kalau diilustrasikan dengan gambar, ini gambarnya di sumbu XY gitu ya. Ups, gitu. Jadi kalau kita lihat,
Berarti ini nilainya apa? Ini nilainya N ya. Jadi untuk 0 sampai 1/n itu adalah gambar garis dengan kemiringan N kuadrat. Yang ini. Gitu. Kalau N-nya makin besar, N-nya menuju tak hingga, N-nya makin lama makin besar, kita bisa lihat bahwa kemiringan dari garis N kuadrat X itu makin besar gitu ya. Kemudian untuk yang X antara 1/n sampai 2/n itu adalah garis min N kuadrat kali X min 2/n. Jadi garis min N kuadrat per X, kemiringannya min N kuadrat gitu ya, digeser ke 2/n ke kanan ya. Kemudian sisanya 0. Nah, ketika N-nya makin lama makin besar, maka segitiga yang terbentuk dari fungsi ini dengan sumbu X, itu makin lama makin tipis ya, kalau N-nya makin besar. Jadi kalau saya gambarkan untuk N yang lebih besar gitu, fungsinya garis segitiganya itu makin tinggi dan makin curam gitu kemiringan garisnya, dan makin banyak X yang nilai fungsinya yang ada di sumbu X yang bernilai 0 gitu. Kalau N-nya makin besar lagi, maka ini akan lama-lama menuju ke sini gitu kan ya. Maka kita bisa tunjukkan, nah ini buktikan ya, tolong dikerjakan setelah kuliah ini, bahwa nanti barisan Fn-nya itu akan konvergen ke fungsi 0. Jadi kalau kita ilustrasikan terlihat dari sini ya, makin besar N-nya makin tinggi, segitiganya makin kecil lebar alas segitiganya gitu. Makin banyak yang bernilai 0 gitu. Jadi barisan fungsi ini akan konvergen ke fungsi 0. Kemudian integral 0,1 dari fungsi limitnya ya jelas 0 ya, karena fungsinya 0. Kemudian kita bisa tunjukkan bahwa fungsi Fn yang seperti ini, yang didefinisikan seperti ini, itu terintegralkan Riemann 0,1. Buktikan juga. Dan hasil integralnya itu nilainya adalah 1. Jadi buktikan 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kalau ini sudah terbukti, bisa kita lihat bahwa sama seperti yang sebelumnya, kita bisa nyatakan limit N menuju tak hingga dari, nah ini kita tuliskannya dalam bentuk integral gitu ya, 0,1 fungsi Fnx dx-nya itu tidak sama dengan kalau kita tukar urutan operasinya gitu. Integral 0,1 dari limit Fn gitu. Dan di sini limit Fn kan ini dx ya. Yang ini kan integral 0,1 karena Fn-nya konvergen ke F, maka kita punya ini. Jadi secara umum ketika kita punya fungsi Fn yang konvergen ke F, ke konvergennya titik demi titik, kita tidak bisa melakukan interchange of limit ini gitu. Jadi limit dari integral ini tidak sama dengan integral dari limitnya. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak? Jadi ini PR, bukan PR tugas. Buktikan 1, 2, 3, 4. Yang akhirnya tersimpulkan poin 5-nya ya. Ini contoh lain untuk fungsi H. Jadi kita punya, nah ini juga buktikan untuk 4 poin ini, sama kesimpulannya nanti kita tidak bisa melakukan interchange of limit di sini. Tapi untuk fungsi H sekarang ya, H kecil. Jadi kita punya H besarnya, H besar N, itu adalah min E pangkat min NX kuadrat. Kemudian H kecil N-nya adalah 2NX E pangkat min NX kuadrat. Ini kita definisikan untuk X di interval 0,1. Maka kalau kita lihat di sini N menuju tak hingga untuk yang H kecil. Nah, ini buktikannya pakai apa nih? Pakai L'Hopital. 2NX E pangkat min NX kuadrat. Ketika N-nya menuju tak hingga, lihat di sini ada E pangkat minus. Jadi ini ada fungsi eksponensial sebagai, nanti bisa kita tuliskan sebagai pembagian gitu ya, 2NX per E pangkat min NX kuadrat. Salah. 2NX per E pangkat NX kuadrat ya, minusnya karena di bawah jadi hilang ya.
Dan ketika n-nya menuju tahingga, kita tahu kan ya eksponensial itu menuju tahingga jauh lebih cepat dibandingkan polinom. Maka nanti limit hnx-nya itu akan sama dengan 0. Yang kita sebut sebagai hx di sini. Karena di sini 0 berarti integralnya 0. Nah, kita bisa lihat bahwa h besar n ini itu adalah antiturunan dari hnx ya. Jadi turunan dari h besar ini adalah h kecil. Dan cek gitu, premis dari teorema dasar kalkulus yang pertama itu dipenuhi. Sehingga kita bisa hitung integral 0 sampai 1 hnx-nya adalah hn1 min hn0. Yang nilainya ada 1 min e pangkat min n. Dan ini berlaku untuk setiap n. Kita bisa lihat bahwa integral 01 hx dx-nya tidak sama dengan limit 01 hnx dx. Ya, yang sebelah kiri ini kan sebenarnya bisa kita tulis jadi 01 dari limit hnx gitu. Jadi kita tidak bisa menukar urutan operasinya. Kalau barisan fungsinya konvergen titik demi titik ke barisan fungsi hn-nya konvergen titik demi titik ke h-nya gitu ya. Limit 01 hnx. Oke. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ternyata syarat cukup untuk limit dari suatu barisan fungsi punya sifat yang sama dengan suku-suku dari barisannya, itu adalah kekonvergenan seragam. Kita coba buktikan untuk yang kekontinuan dulu. Ini buktinya agak panjang, jadi kita coba kasih space lagi. Ini masih kosong ya, jadi nggak saya tulis. Kayaknya lebih enak langsung ditulis bareng-bareng. Oke, interchange of limit and continuity. Jadi kita mau melakukan perubahan operasi limit dan kekontinuan. Di mana kekontinuan ini kan definisinya menggunakan limit juga. Jadi teorema 822 ini bilang bahwa kalau kita punya barisan fungsi fn, di mana fn-nya kontinu untuk setiap n, kontinu pada subset himpunan bilangan real yaitu A, kemudian diketahui fn-nya konvergen seragam pada A atau fungsi f, maka f-nya juga kontinu pada A. Kita coba tuliskan dulu ya. Jadi yang diketahuinya, jangan pakai merah ya. Kita coba pelan-pelan ya. Diketahui apa barisan fn itu barisan fungsi yang kontinu ya. Di A. Kemudian diketahui juga barisan fn-nya konvergen seragam ke F. Yang mau kita buktikan F-nya kontinu di A. Mungkin bisa diilustrasikan teorema ini dengan gambar. Jadi misalkan saya punya, atau mungkin saya tuliskan dulu ya, jadi yang diketahui sebentar. Ini saya antara mau menggambarkan dulu atau menuliskan dulu. Iya, jadi untuk menunjukkan F kontinu di A berarti apa? Ambil sembarang epsilon positif gitu ya. Terus apa? Kita harus tunjukkan, ini kalau saya tulis definisinya untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga kalau kita punya X di A, kemudian dia terletak di lingkungan. Oke, ini misalkan di A ya, kita punya misal C di A dulu, sembarang C di A, maka F kontinu di C gitu ya. F kontinu di C.
Maka kalau kita punya X di A, kemudian X-nya itu terletak di lingkungan C, lingkungan jari-jari delta, berlaku apa? Fx min Fc kecil dari epsilon. Nah, di sini kita akan ya kecil dari epsilon gitu ya. Diambil sembarang epsilon, kita harus tunjukkan ini gitu. Nah, diketahui barisan Fn konvergen seragam ke F. Berarti definisinya apa? Karena Fn konvergen seragam ke F, definisi konvergen seragam apa? Untuk setiap epsilon positif ada apa? Ingat? Kenapa ya? Barisan Fn konvergen seragam ke F. Definisinya apa? Biar saya nggak ngomong sendiri ya. Kita kerja bareng-bareng. Siapa yang mau saya panggil? Jason. Situmeang. Ada? Jason Situmeang? Halo? Jason? Jangan-jangan saya ngomong sendiri gitu ya. Jason ada? Nah, buka mic. Oke. Apa Jason definisi konvergen seragam? Barisan Fn konvergen seragam ke F itu apa? Untuk setiap epsilon positif apa definisinya? Prinsip epsilon positif. Ada? Terdapat yang dari sini nggak sih Bu? Yang di dalam kurungnya ini? Bukan ya Bu? Kenapa? Ini F continue di A. Fungsi fx continue di himpunan A. Atau di sini yang saya tuliskan dalam kurung itu continue di titik C. Ini yang mau kita buktikan nih. Tapi yang diketahui kan ada dua, Fn barisan fungsi yang kontinu, kemudian dia konvergen seragam ke F. Nah, sekarang saya pengen tahu definisi konvergen seragam ini apa? Barisan Fn konvergen seragam ke F. Berarti untuk setiap epsilon positif ada apa? Barisan konvergen. Barisan dikatakan konvergen kalau apa? Kalau menuju suatu bilangan ya Bu? Itu kalau barisan bilangan real. Sekarang kita punya barisan fungsi ya. Berarti kalau dia menuju, barisannya menuju ke fungsi gitu kan ya. Ke fungsi F. Oke, notasinya. Apa definisinya? Secara matematis. Barisan Fn konvergen seragam ke F. Coba buka catatannya. Ini nggak boleh lupa ya. Udah mau, ini udah minggu terakhir, mau ujian. Konvergen seragam. Definisinya apa? Untuk setiap epsilon positif, ada barisan tersebut menuju ke limitnya, gitu kan ya. Menuju itu artinya apa? Menuju artinya limitnya sama dengan di limit Fn sama dengan F gitu kan? Iya Bu. Ketika N-nya menuju hingga. Nah, tuliskan dengan epsilon delta definisinya. Gimana, Jason? Darin, bantu coba. Ini terlihat di list aja nih. Darin. Darin R. Ya, Bu, hadir. Ya, hadir. Silakan. Tuliskan definisi konvergen seragam untuk barisan Fn ini. Dia konvergen seragam ke F. Untuk setiap epsilon positif ada apa? Kemana? Oh, ada Darin. Mana Darin? Silakan Darin. Ya, Bu.
Ayo, Maaf saya nggak apa tuh. Rafa buka catatan. Iya Definisi ini dari lagi mau buka catatan nih, bentar. minggu depan kita udah kuis. Udah berakhir kuliah ya. Topiknya yang pertama apa sih? Bab 7. Bab 7 dan bab 8 ya. Bab 8 cuma 2 subbab tentang barisan fungsi. Ayo, Terdapat K epsilon elemen natural sehingga untuk setiap N lebih besar dari K, maka mutlak Fn X kurang Fx kurang dari epsilon. Yang itu kan? iya betul. Jadi, nah di sini apa bedanya dengan konvergen biasa? Ini konvergen seragam. Berlaku karena di sini barisan fungsinya adalah Fn, berarti Fn X min F gitu ya. Kecil dari epsilon. Di sini saya mau pakai epsilon per 3, boleh ya? Ini nanti kenapa epsilon per 3 kita akan lihat di proses pembuktiannya. Jadi harusnya kan lebih kecil sama dengan lebih kecil dari epsilon untuk definisi ya, tapi dalam hal ini berlaku juga untuk epsilon per 3 kan ya. Kenapa kita ambil epsilon per 3 nanti ada alasannya gitu ya, kenapa. Jadi barisan Fn konvergen seragam ke F, kalau untuk setiap epsilon positif ada K yang bergantung epsilon, bilangan asli ya, sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K ini, suku-suku barisannya akan berada di dalam lingkungannya si limitnya gitu kan. Nah sekarang apa bedanya dengan konvergen biasa? Ini yang dituliskan kan konvergen seragam. Bedanya dengan konvergen biasa apa? Di sini berlaku untuk setiap X di A gitu ya. Kalau ke konvergen nanti tidak titik, bilangan aslinya ini bukan hanya bergantung terhadap epsilon, tapi bergantung juga terhadap titiknya, gitu kan ya. Nah, ketika konvergen seragam, maka K-nya ini hanya bergantung terhadap epsilon saja. Itu yang disebut dengan konvergen seragam. Oke? Jadi kita mau buktikan harga mutlak Fx min Fc kecil dari epsilon, yang kita punya pertama yang ini. Gitu. Ups. Ya. Terus gimana nih? Ya, jadi ambil sembara epsilon positif karena Fn, karena barisan Fn itu konvergen seragam ke F, maka kita punya ini. Jadi kalau saya mau gambarkan nih ilustrasi dari teorema ini, misalkan kita punya apa ya, fungsi F-nya gini gitu ya. Ini F-nya. Maka untuk menunjukkan F continue, kalau kita buat lingkungan epsilon dari F gitu ya, maka setiap kita ambil X yang terletak di lingkungan delta, nilai fungsinya ada di lingkungan dari, salah ya saya. Ini continue di A yang mau dibuktikan ya. Jadi kalau saya punya barisan F, maka kalau saya punya F N itu konvergen seragam, itu artinya apa sih? Jadi kita bikin lingkungan dari F dengan panjang dengan jari-jari epsilon per 3. Jadi kalau saya gambarkan lingkungannya gitu. Ini geser, yang ngegeser ke bawah dan ke atas gitu ya. Jaraknya sama. Ya, ini anggap aja gambarnya sama ya. Nggak bagus. Nah, gitu.
Di sini kita bikin lingkungan dari F itu adalah F plus epsilon per 3 dan F min epsilon per 3 gitu. Jadi lingkungannya lingkungan dengan jarak dengan jari-jari epsilon per 3. Nah, ketika kita punya Fn itu konvergen seragam ke F, artinya apa? Artinya akan ada K, sedemikian sehingga barisan, suku-suku dari barisan Fn itu akan ada di dalam lingkungannya si F kan ya. Jadi kalau saya punya misalkan barisannya yang di sini, kemudian kita punya misalkan di sini kita punya dan seterusnya gitu ya. Ini adalah barisan Fn, ini suku-sukunya. Ini hanya beberapa suku yang saya gambarkan gitu ya. Maka kalau saya punya ini adalah nilai untuk C, kita punya yang di sini adalah C, FNC, gitu ya. Kemudian di sini kita punya apa? C, FC, yang di merah itu ya. Yang di sini kita punya misalkan, jadi ketika diketahui Fn-nya barisan yang kontinu di A, artinya apa? Fn kontinu di A artinya apa? Fn kontinu di X sama dengan C juga ya, di C ya. C-nya di A, itu artinya apa? Untuk setiap epsilon positif, gitu ya, ada delta, sedemikian sehingga kalau saya ambil X yang dekat dengan C, gitu, maka Fn min Fnx min Fc min Fnc, saya tulis aja deh ya, di sini. Fn kontinu di A, artinya apa? Untuk setiap epsilon positif, ada delta yang bergantung epsilon, ini karena diketahui ya, untuk setiap epsilon positif ada delta yang bergantung dengan epsilon, sedemikian sehingga kalau saya punya X min C kecil dari delta, berlaku Fnx min Fnc itu kecil dari epsilon. Di sini epsilon per 3 juga saya buat. Jadi kalau di gambar ini, kita bisa ambil X yang dekat dengan C, misalkan di sini, ini adalah X, Fx. Yang ini berarti akan ada di sini ya. Salah nih berarti ini. Nah, gitu. Ups, salah. Hilang semua. Mana tadi? Merahnya ikut hilang. Nah, gitu. Misalkan gitu ya. Berarti kita punya di sini X, Fnx. Karena Fn-nya kontinu di A, maka untuk setiap epsilon positif ada delta. Jadi deltanya di sini adalah jarak antara ini ya. Jadi kita punya X min C-nya kecil dari delta gitu. Jadi kita bisa ambil X yang cukup dekat dengan C, sedemikian sehingga nilai Fnx itu terletak di lingkungan dari Fnc ini kan ya. Maka jarak antara Fnx ini, yaitu yang ini ya. Ini kan jarak antara Fnx dan Fnc itu masih berada di dalam lingkungan yang kuning ini. Karena Fn-nya kontinu di A. Ya. Nah, yang mau kita buktikan adalah kita pengen menunjukkan ada delta. Nah, deltanya yang mana sedemikian sehingga yang merah ini
juga continue gitu kan. Artinya kita bisa temukan delta sedemikian sehingga untuk X yang berada di lingkungannya si C, nilai Fx-nya dengan FC, FC-nya yang mana berarti yang ini. Berarti kita punya, saya gambarkan dengan yang merah gitu ya, yang ini. Jarak antara Fx dan Fc, yang ini nih. Gitu. Itu juga masih ada di dalam lingkungan yang kuning ini. Kebayang nggak? Jadi kalau saya punya barisan fungsi yang kontinu pada A, berarti yang biru ini karena kontinu pada A berarti untuk setiap epsilon positif, gitu ya, untuk setiap lingkungan yang kita bentuk dari F yang merah ini, yaitu lingkungan yang kuning, F plus epsilon per 3 sampai F min epsilon per 3, kebalik ya, lingkungan yang kuning ini, maka kita bisa temukan delta sedemikian sehingga kita bisa ambil X yang cukup dekat dengan C sehingga jarak antara nilai fungsi Fnx dan Fnc itu masih ada di dalam lingkungan yang kuning itu karena barisan fungsi Fn-nya kontinu pada A. Ya. Kemudian karena Fn-nya konvergen seragam pada A, maka yang si Fn biru ini itu juga akan berada di lingkungannya si F. Jadi yang titik-titik suku-suku barisan Fn ini itu juga akan ada di dalam lingkungan si F karena Fn konvergen seragam ke F. Nah, yang mau dibuktikan adalah kita bisa menunjukkan bahwa ada delta sedemikian sehingga kalau saya ambil X di lingkungan C dengan jari-jari kurang dari delta gitu ya. Jadi untuk kita bisa dapatkan X yang cukup dekat dengan untuk setiap X yang cukup dekat dengan delta, jadi kita bisa ambil delta sekecil mungkin, sedemikian sehingga jarak antara nilai fungsi Fx dengan Fc itu juga masih dalam lingkungan yang kuning ini. Terbukti pakai gambar. Tapi kita harus buktikan secara matematis. Oke, jadi yang mau dibuktikan apa? Yang mau dibuktikan adalah untuk pengambilan sembarang epsilon positif, kita bisa buktikan ini. Gitu. Ya. Jadi kita tulis sekarang, jadi untuk kita pengambilan C-nya di A ya, jadi saya tulis dulu di sini, misal C-nya di A. Jadi kita buktikan untuk satu titik di A, nanti karena berlaku untuk C yang sembarang, berarti kita bisa tunjukkan untuk semua C, untuk semua titik di A ya, jadi continue di A. Sekarang kita tunjukkan dia continue di C. Maka kita punya harga mutlak Fx min Fc, itu bisa kita tulis, dan mungkin ini trik yang sudah sering banget kita pakai gitu ya, menambahkan dengan 0. Maka kita bisa tulis di sini Fx dikurang dengan Fnx ditambah Fnx min Fc. Kemudian mungkin udah bisa nebak ya, kita pakai ketasamaan segitiga. Ini akan lebih kecil sama dengan harga mutlak Fx min Fnx ditambah harga mutlak Fnx min Fc. Gitu ya. Terus gimana tuh? Yang sudah diketahui apa? Karena konvergen seragam, Fnx min Fx di sini ya, kecil dari epsilon per 3. Berarti kita punya yang ini kecil dari epsilon per 3. Nah yang ini kita ubah dengan trik yang sama, menambahkan dengan 0, yaitu apa kira-kira? Fnx dikurang Fnc ditambah Fnc kurang Fc gitu ya. Pakai ketasamaan segitiga lagi, ini akan sama dengan epsilon per 3 ditambah harga mutlak Fnx min Fnc
ditambah FNC min FC. Terus gimana nih? Gimana? Yang ini lebih kecil dari epsilon per 3 juga kan ya? Kenapa? Kenapa? Untuk semua X. Karena barisan Fn continue di A, berarti continue untuk setiap titik di yang mana? Konvergen seragam ya. Konvergen seragam itu setiap X di A, dan C itu kan di A. Gitu. Berarti FNC min FC-nya juga lebih kecil dari epsilon per 3. Nah, yang di tengah itu yang karena Fn-nya continue di A, maka ini juga kurang dari epsilon per 3. Sehingga ini akan menjadi sama dengan epsilon. Sehingga kita bisa lihat kenapa tadi kita ambil epsilonnya epsilon per 3 ya, karena kita dalam pembuktiannya seperti ini. Jadi terbukti ambil sembarang epsilon positif, nah deltanya yang mana nih? Ada delta katanya, deltanya yang kita pakai untuk delta yang sama untuk fungsi Fn-nya. Jadi ada delta, sedemikian sehingga kalau saya punya X min C-nya kecil dari delta, berlaku ini. Fx min Fc kecil dari epsilon. Dan itu adalah definisi untuk F continue di C gitu ya. Karena C-nya sembarang, maka karena C sembarang, jadi A sembarang ya, maka F continue di A. Jelas? Ada pertanyaan? Kebayang nggak nih pembuktiannya? Jadi terbukti kalau kita punya barisan yang fungsi kalau kita punya barisan fungsi yang kontinu dan dia konvergen seragam ke fungsi F, maka sifat kontinunya itu juga dimiliki oleh limitnya. Ya, lanjut untuk yang berikutnya, interchange of limit and derivative. Ini lebih panjang lagi buktinya. Kita coba isi space. Nah, sekarang itu interchange of limit and derivative. Ya, jadi kita punya apa tuh? Kita coba lihat dulu teoremanya. Misalkan kita punya J, di sini J-nya sekarang interval ya. J subset dari himpunan bilangan real interval terbatas, bounded interval. Kemudian kita punya Fn barisan fungsi pada J ke himpunan bilangan real. Nah, ini ada tambahannya di sini yang saya tadi sebutkan gitu ya, untuk interchange of limit and derivative ini ada tambahan hipotesis, yaitu ada, misalkan ada X0, sorry, misalkan ada X0 di J, sedemikian sehingga kita punya barisan Fn X0, yaitu barisan Fn di titik X0, berarti ini barisan bilangan real ya. Ada X0 di J, sedemikian sehingga barisan Fn X0 itu konvergen. Dan barisan turunan, yaitu barisan Fn aksen itu ada. Artinya apa? Artinya setiap suku-suku dari barisan fungsi ini itu terdiferensialkan di J. Ya, jadi Fn aksen ada pada J. Dan barisan Fn ini konvergen seragam pada J ke fungsi G. Ya, maka yang bisa kita simpulkan adalah barisan Fn-nya itu akan konvergen seragam ke fungsi yang terdiferensialkan. Jadi si G-nya ini itu terdiferensialkan dan salah. Ini kayaknya salah ya. Konvergen seragam ke oh ya, betul ya. Jadi barisan turunannya. Di barisan turunannya itu diketahui ada dan konvergen seragam ke G.
Jadi kalau kita punya berarti kan barisan fungsi ini merupakan barisan fungsi yang fungsi-fungsinya itu terdiferensialkan. Sehingga menurut teorema 823 ini barisan Fn-nya itu akan konvergen ke fungsi yang terdiferensialkan juga. Dan turunannya itu adalah F aksennya itu adalah si G tadi. Yaitu limit dari barisan turunannya. Kita coba tulis satu-satu ya. Jadi yang diketahui itu apa? J-nya interval terbatas. Kemudian kita punya barisan Fn itu barisan fungsi pada J. Kemudian ada X0 di J. Sedemikian sehingga barisan bilangan real ini, Fn X0 ini konvergen. Terus apa? Barisan turunan Fn aksennya itu ada. Dan konvergen seragam ke G, gitu ya. Jadi ini yang diketahui. Maka menurut teorema 823 ini, apa? Barisan Fn-nya konvergen seragam kemana? Ke F, terus, dan F aksennya itu sama dengan G. Jadi dengan hipotesis yang ada 4 ini, maka kita harus menunjukkan bahwa barisan Fn kita konvergen seragam ke F, ya, di mana F-nya itu juga terdiferensialkan. Artinya kita harus tunjukkan selain Fn itu konvergen seragam ke F, maka kita harus tunjukkan bahwa turunan dari F itu ada, dan adanya itu ternyata sama dengan limit dari barisan turunannya. Nah, gimana buktinya nih? Berarti yang ini bukti cukup panjang ya. Barisan, dan di sini ide untuk menunjukkan bahwa Fn barisan Fn itu konvergen seragam ke F itu kita menggunakan kriteria Cauchy. Masih ingat kriteria Cauchy untuk kekonvergenan barisan fungsi? Ada di bab 81 ya. Yaitu menggunakan norm seragam. Jadi kalau yaitu adip ya. Ini adipnya adalah ini. Apa? Pakai kriteria Cauchy. Untuk setiap epsilon positif ada H epsilon bilangan asli gitu ya. Sedemikian sehingga untuk setiap M dan N yang lebih besar sama dengan H epsilon berlaku norm seragamnya Fm min Fn. Di sini norm seragamnya pada J itu kecil dari epsilon. Jadi ini yang mau kita tunjukkan. Ambil sembarang epsilon positif, kita harus cari ada H. Sedemikian sehingga untuk setiap M dan N yang lebih besar dari H ini berlaku harga mutlak Fm min Fn. Normnya ya, norm seragamnya itu kecil dari epsilon. Berarti kita akan coba buktikan dengan mengkaitkan bukti kita itu dengan fungsi Fn min Fm min Fn ini. Ya, jadi oke, saya tulis ya, sebentar. Di sini J-nya interval terbatas. Jadi kita punya misalkan A dan B itu adalah titik ujung.
interval. Di sini tidak masalah gitu ya, mau J-nya interval tutup kah, interval buka kah gitu. Yang kita tahu dia interval, kemudian kita punya AB itu adalah titik ujung dari J. Ya, maka kita mau coba gunakan mean value theorem, teorema nilai rata-rata untuk fungsi Fm min Fn. Jadi kita akan gunakan mean value theorem untuk fungsi Fm min Fn. Ya. Jadi kita misalkan X-nya elemen J. Kita mau gunakan teorema nilai rata-rata untuk fungsi yang merupakan selisih antara Fn dan Fm dan Fn. Masih ingat? Teorema nilai rata-rata apa? Masih ingat? Jadi ini kita punya untuk fungsi Fm min Fnx gitu ya. Dan kalau kita bicara teorema nilai rata-rata kan berarti di interval ya. Di sini kita pakai interval tutupnya. Gunakan mean value theorem untuk fungsi ini di interval antara X0 sampai dengan X gitu. Jadi X min X0 interval kita. Apa kata teorema nilai rata-rata? Menurut teorema nilai rata-rata akan ada gitu ya, Y di interval X0 min X. Jadi di sini X0-nya adalah X0 yang diketahui di premis ini ya. Ada X0 di J di mana Fn X0-nya konvergen. Jadi kita mau gunakan teorema nilai rata-rata di interval X0 sampai X. Ya, maka akan ada ini min koma ya. Ada Y di interval 0 di interval X0 sampai X, demikian sehingga apa? Teorema nilai rata-rata Fm min Fn. Masih ingat Fb min Fa gitu ya? Fb min Fa sama dengan F aksen Y kali B min A gitu kan? Teorema nilai rata-rata berarti fungsinya kan Fn min Fx. Fm min Fnx. Berdasarkan teorema nilai rata akan ada Y di antara X0 dan X, demikian sehingga berarti di sini kita punya Fm min Fnx, Fb min Fa, berarti kita punya Fm min Fn X0, gitu ya, sama dengan F aksen gitu kan, di sini fungsinya adalah Fm min Fn, berarti kita punya Fm min Fn aksen X kali X min X0. Ya, ini teorema nilai rata-rata. Boleh nggak sih kita pakai teorema nilai rata-rata ini? Syaratnya apa sih? Karena di sini J-nya interval terbatas, berarti interval X0, X-nya juga terbatas kan ya? Kita bisa terapkan mean value theorem. Nah, terus gimana nih? Ini kita jabarkan dengan definisi selisih fungsi. Kita punya Fm min Fnx itu kan sama dengan Fm x min Fnx, ya, dikurang yang ini adalah Fm x0 min Fn x0 sama dengan, nah ini sama ya dengan argumen yang sama. Kita tahu turunan dari Fm min Fn adalah Fm aksen min Fn aksen kan ya. Berarti kita punya ini Fm aksen X. Oh, bukan X ya di sini. Kok pada diem aja sih? Ada yang salah nggak nih? Ada yang salah nggak dengan yang saya tulis? Seharusnya Y. Seharusnya Y. Pasti tahu ya kalau salah ya. Gitu. Jadi kita punya ini Y, Fm aksen Y min Fn aksen Y kali X min X0.
Terus gimana? Yang mau kita buktikan ini nih. Masih ingat definisi norm seragam itu apa? Masih ingat definisi norm seragam? Ini saya tulis pakai X ya. Masih ingat definisi norm seragam? Apa? Oke, sebelum ke sana ini saya sederhana karena saya tulis ulang lagi nih menjadi fmx min fnx sama dengan yang suku ini pindah ke kanan itu menjadi fmx0 min fnx0 ditambah fm aksen y min fn aksen y kali x min x0 ya. Karena saya mau melihat norm seragam dari fm min fn. Maka kita punya fm x min norm seragam dari fm min fn. Berarti kan norm dari ini. Ya. Dari fm x0 min fn x0 ditambah fm aksen y min fn aksen y kali x min x0. Oke, ini J. Masih ingat definisi norm seragam itu apa? Norm seragam dari fungsi f di A itu adalah apa? Lupa. Apa definisinya? Supremum dari Vx di X sama dengan A. Di X di A ya, Bu. Ya, betul. Ini adalah supremum dari himpunan semua nilai fungsi Vx mutlaknya untuk X di A. Itu kan ya? Tanda mutlak. Berarti untuk norm seragam ini berlaku juga kesamaan segitiga kan ya? Karena dia supremum dari harga mutlak. Maka ini bisa kita tulis lebih kecil sama dengan, ini kita bagi menjadi harga mutlak fm x0 min fn x0 ditambah harga norm ya. Fm aksen y min fn aksen y dikali norm x min x0. Gitu. Ini juga J ya. Terus gimana? Yang ini nilainya sama dengan apa ya? Ini adalah norm dari barisan F di titik X0. Berarti ini barisan bilangan real kan ya? Dan diketahui apa? Diketahui barisan Fn X0 itu konvergen. Berarti norm dari ini akan nilainya bagaimana? Epsilon. Kurang dari epsilon. Kenapa? Karena persamaannya Cauchy dibilang normnya lebih kecil dari epsilon, maka supremumnya mungkin epsilon. Ya, karena Fn X0 itu konvergen berarti barisan Cauchy kan ya. Jadi kalau kita ambil di sini M dan N-nya, ambil M dan N-nya cukup besar ya, karena Cauchy kan ada bilangan asli yang cukup besar sedemikian sehingga untuk indeks M dan N yang lebih besar dari indeks yang cukup besar tadi itu berlaku kecil dari epsilon gitu kan ya. Ya, karena dia barisannya konvergen, barisan Cauchy, maka ini bisa kita ambil kecil dari epsilon per 2 gitu. Nah, yang ini gimana? Ambil MN cukup besar sedemikian sehingga yang ini jadi kecil dari epsilon per 2 ya. Nah, yang kanan gimana tuh? Kepengennya sih ini
lebih kecil juga dari epsilon per 2 kan? Nah, dari mana nih kita bisa dapatkan ini kecil dari epsilon per 2? Dari fakta turunannya juga konvergen nggak sih? Betul. Jadi di situ kita punya barisan turunannya ada dan konvergen seragam ya ke G. Berarti ini juga barisan yang konvergen, berarti memenuhi apa? Kriteria Cauchy untuk barisan fungsi kan ya? Tapi di sini kita masih ada ini nih. Nah, ini gimana nih? Gimana nih? Kita mau menghilangkan suku ini kan? Supaya nanti ini menjadi hanya tinggal epsilon per 2. Gimana caranya? Ini norm dari X min X0. Dan kita tahu X dan X0 itu adalah titik-titik di J kan ya? Berarti pasti nilainya akan lebih kecil dari B min A, betul nggak? Yang ini akan lebih kecil dari B min A. Titik-titik ujungnya si J. Betul ya? Dan karena kita punya barisan turunannya itu konvergen seragam ini, maka ini juga kecil dari epsilon, bisa kita bikin kecil dari epsilon per 2 kali B min A. Gitu. Ya. Jadi ini akan sama dengan epsilon. Berarti berdasarkan kriteria Cauchy, kita bisa simpulkan apa barisan Fn itu konvergen seragam. Misalkan konvergennya ke G ke F gitu ya, konvergen seragam misal ke si F. Ya, kita F-nya belum tahu nih. Dan kita harus buktikan bahwa F itu adalah fungsi yang kalau diturunkan ternyata hasilnya adalah G ini. Jadi ini baru separuh buktinya ya. Jadi kita sudah buktikan bahwa Fn itu konvergen seragam ke suatu fungsi yang kita sebut sebagai F di sini. Yang kedua kita harus tunjukkan bahwa F aksen G, jadi yang berikutnya, adip itu F aksen itu sama dengan G. Nah, gimana menunjukkan F aksen sama dengan G? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pada Saya pikir Fn sama F-nya udah dikasih dari ini ya, dari atas enggak? nih, yang jadi kesimpulan dari teorema, maka barisan Fn konvergen seragam pada J ke suatu fungsi yang kita sebut sebagai fungsi F. Nah, fungsi F-nya itu ternyata terdiferensialkan, di mana turunannya itu sama dengan G. G-nya itu adalah limit dari barisan turunannya. Jadi, teorema 823 kita punya hipotesisnya, premisnya yang 4 ini nih. J interval terbatas, Fn-nya barisan fungsi pada J, kemudian ada X0 sedemikian sehingga Fn X0 konvergen, kemudian barisan turunannya ada, dan barisan turunannya itu konvergen seragam ke G, gitu. Maka kita simpulkan atau kita bisa tunjukkan Fn itu juga konvergen seragam ke suatu fungsi F. Kita nggak tahu fungsi F-nya apa, tapi kita tahu turunan dari fungsi F-nya itu, bukan kita tahu, kita bisa tunjukkan bahwa turunan dari fungsi F-nya itu adalah G. G yang merupakan limit dari barisan turunannya. Ya, jadi di sini terbukti barisan Fn itu konvergen seragam, tapi konvergen seragamnya kemana ya nggak tahu kita, tapi kita sebut sebagai F. Gitu. Dan kita tunjukkan ternyata F aksen ini adalah G. Oke? Nah, gimana nih ngebuktiin F aksen sama dengan G? Berarti yang harus dibuktikan apa sih? Berarti yang mau dibuktikan limit X mendekati
ya C gitu ya, C di J dari Fx min Fc per X min C itu sama dengan G, gitu kan ya, GC. Nah, kalau kita ambil sembarang C di J, maka terbukti F aksen sama dengan G untuk setiap, ya, atau F aksen sama dengan G pada interval C. Dia yang mau dibuktikan ini nih. Nah, gimana cara mendapatkan bentuk ini? Nah, ini kita pakai teorema nilai rata-rata lagi. Ya. Pertama, kita terapkan nilai rata-ratanya ke Fm min Fn lagi, tapi intervalnya sekarang interval dari X ke C. Dari C ke X. Gitu. Jadi misal kita punya C elemen J, kita mau gunakan mean value theorem sama ke fungsi Fm Fn di interval dari C ke X gitu. Ya. Berarti berdasarkan mean value theorem apa? Ada Z gitu ya. Elemen C, X sedemikian sehingga sama dengan yang sebelumnya ya, Fmx min Fnx min Fmc min Fnc itu sama dengan Fm aksen Z min Fn aksen Z kali X min C. Nah, terus gimana nih? 11:30. Bagi X min C kiri kanan. Ya, bagi X min C kiri kanan. Supaya kita dapatkan bentuk ini gitu kan ya. Berarti kita harus pastikan X tidak sama dengan C ya. Jadi untuk X yang tidak sama dengan C, kita punya, nah ini saya rearrange dulu. Yang Fm saya kumpulin dengan Fm. Jadi saya punya Fm X min Fm C per X min C gitu ya. Kemudian yang N dengan N saya kumpulin juga. Fnx min Fnc per X min C itu sama dengan Fm aksen Z min Fn aksen Z. Terus? Normin. Normin. Non apa mutlak? Sama aja, nggak tahu. Mutlak. Ini kan kalau kita lihat ini udah dekat ke ini kan ya, ke bentuk ini. Dan kita tahu ketika kita tahu Fn-nya itu tadi konvergen kan ya. Kalau konvergen berarti apa? Mana tadi? Sudah dibuktikan Fn konvergen kan ya? Berarti ketika, oke ini saya tulis dulu, harga mutlak Fmx min Fmc per X min C min Fnx min Fnc per X min C ini sama dengan kan harga mutlak. Nah ini gimana nih? Akan kecil dari mana? Harga mutlak Fm aksen min Fn aksen berdasarkan norm seragam. Norm seragam itu kan supremum dari harga mutlak gitu kan ya. Berarti ini akan nilainya lebih kecil dari norm seragam Fm aksen min Fn aksen. Ya, DJ. Tuh. Iya. Tadi kita sudah tunjukkan dia apa? Kecil dari epsilon. Dari mana? Ada nggak? Oh, bukan, karena diketahui ya. Karena barisan turunannya itu konvergen,
seragam tadi kan ya. Berarti normnya ini kecil dari epsilon untuk apa? Untuk indeks yang besar gitu kan. Jadi kalau saya ambil, saya tulis dulu ya. Karena barisan Fn aksen itu konvergen seragam, maka apa? Untuk setiap epsilon positif ada, gitu kan? Ada bilangan asli H epsilon. Sedemikian sehingga untuk setiap M dan N yang lebih besar dari H epsilon berlaku harga mutlak Fm aksen min Fn aksen itu kecil dari epsilon. Nah, ini lebih sama-sama dengan kalau definisi ya. Terus berarti untuk sebentar. Nah, sekarang kita punya barisan Fn itu konvergen kemana? Konvergen ke F kan ya? Ups. Nggak keluar. Ke F. Jadi untuk jika M-nya menuju tak hingga, gitu, yang ini nih akan menjadi F, yang ini juga akan menjadi F, gitu kan ya? Betul nggak? Jika M-nya menuju tak hingga, betul nggak? Karena Fn-nya konvergen ke F. Nih, saya tunggu sebentar ya, saya tulis dulu lagi aja. Yang ini belum selesai ya, karena kita punya ini berarti kita punya harga mutlak Fmx min Fmc per X min C min Fnx min Fnc per X min C itu kecil dari epsilon. Udah deket belum tuh ke yang mau kita buktikan? Kita punyanya ini. Dan kita tahu GC itu adalah limit dari barisan turunan. Terus gimana? Jika M menuju tak hingga, kita punya apa? Yang ini, karena F-nya konvergen, berarti kita punya ini Fmx itu akan menuju ke F, Fx min Fc, gitu ya, per X min C. Yang ini tetap Fnx min Fnc per X min C, kecil dari epsilon, di sini untuk setiap N yang lebih besar dari H epsilon tadi. Yang di sini ya. Kalau kita punya untuk setiap epsilon positif, terdapat H, sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari H, berlaku ini artinya apa? Sudah terbukti belum? Yang mau kita buktikan adalah limit ini. Ini kalau kita tulis pakai epsilon delta apa? Untuk setiap epsilon positif, ada delta, ya. Sedemikian sehingga kalau X min C-nya kecil dari delta, berlaku harga mutlak Fx min Fc per X min C min GC lebih kecil dari epsilon gitu kan ya. Kita mau kebentuk ini nih. Gitu. Nah, deltanya itu yang mana? Ini delta epsilon. Bentuk ke epsilon. Besar dari 0 ya. Yang kita punya ini.
Gimana caranya kedapat ke bentuk yang di atas tadi? Yang ini. Dari premis ya. Premisnya diketahui apa? Diketahui G, diketahui barisan Fn aksen itu konvergen seragam ke G, yang artinya limit dari Fn aksen itu sama dengan G, gitu kan ya? Kalau kita tuliskan dengan epsilon delta artinya apa? Untuk setiap epsilon positif ada bilangan asli n, gitu kan? Sedemikian sehingga kalau saya punya n yang lebih besar dari n epsilon, berlaku apa? Harga mutlak Fn aksen X min F min G kecil dari epsilon. Betul? Ada untuk setiap X di J nggak, Bu? Untuk setiap X di J, betul. Untuk setiap X di J, betul ya? Oke. Gimana cara menghubungkan ke bentuk yang ini kita pengen jadi GC kan ya? Jadi untuk setiap epsilon positif, kita punya bilangan asli N, demikian sehingga berlaku ini. Lihat yang di sini berlakunya untuk N besar, untuk N yang, untuk indeks-indeks yang lebih besar dari N besar, berlaku ini. Yang di sini kita punya berlaku untuk N, yang ini ya, yang di atasnya ini berlaku untuk indeks-indeks yang lebih besar dari H epsilon. Terus gimana? Gimana mendapatkan bentuk yang kita mau tuh? Ada delta. Nah, kira-kira deltanya itu dari mana ya? Karena kita kan mau menunjukkan untuk setiap epsilon positif ada delta positif, sedemikian sehingga kalau saya ambil X di lingkungannya si C berlaku ini nih. Gitu. Kira-kira premis apa yang kita bisa pakai untuk mendapatkan delta itu? Apa? Dari 4 premis ini, kan untuk menunjukkan yang tadi ini nih, kita mau menunjukkan limit X mendekati C, Fx min Fc per X min C sama dengan GC ini, artinya diberikan sembarang epsilon positif, kita bisa temukan delta, sehingga berlaku ini kan ya. Nah sekarang kira-kira deltanya itu kita bisa ambil dari premis yang mana di teorema ini? Itu F-nya sudah terbukti terturunkan pada J belum? Siapa? F-nya sudah terbukti terturunkan pada J belum? F-nya belum. Itu yang mau kita bukti. Belum. Yang sudah terbukti ada, yang sudah terbukti terdiferensialkan adalah yang F aksennya. Fn aksennya. Yang sudah terbukti terdiferensialkan adalah Fn-nya. Jadi Fn aksennya ada.
Bisa nggak kita ambil dari delta untuk Fn aksen ini? Kan Fn aksen ada nih. Berarti kita ambil untuk N yang bagaimana? Supaya berlaku untuk kedua-duanya ini kan ya. Ini berlaku untuk N lebih besar sama dengan H epsilon. Yang ini untuk N yang lebih besar sama dengan epsilon. Jadi kita pilih K yang merupakan maksimum dari H epsilon dan N epsilon ini ya. Untuk menjamin ini berlaku. Yang harga mutlak ini, harga mutlak ini dan ini gitu ya. Kita tahu FK, berarti karena Fn aksen ada, berarti untuk N yang sama dengan K besar ini juga ada kan ya. Artinya apa sih ini ada? Untuk setiap epsilon positif, ya. Kalau ada, adanya apa? Jadi FK aksen, di sini kita pakai yang C ya. FK aksen C ada artinya apa? Definisi turunan. Pakai epsilon delta. FK aksen C ada artinya apa? Untuk setiap epsilon positif, Terdapat delta positif sedemikian. sedemikian sehingga Uh-uh. untuk X yang memenuhi mutlak X min C kurang dari delta Kita ambil berlaku C ya, X min C kecil dari delta berlaku mutlak FKX min FKC per X min C min Per? FK aksen C yang iya betul. Kecil dari epsilon. Terus, nah ada tiga nih yang mau bisa kita gabung. Ups, aduh, kok goyang. Sudah kelihatan belum? Kemana arahnya? Berarti kita bisa tuliskan, kita mau tuliskan kan bentuk fx min fc per x min c kurang dari g. C ini kita pengen lebih kecil dari epsilon kan? Ya enggak? Pakai apa nih? Ya kalau ngelihat ininya kita bisa pakai trik menambahkan dan mengurangkan. Kemudian pakai kita samaan segitiga. Nah, tapi apa yang ditambahkan kurangkan nih dari yang kita punya ini nih, yang sudah kita punya. Ini kita pengen kecil dari epsilon kan? yang FKX bla 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 itu, Bu. Iya, ditambahkan dengan bentuk ini kan ya, ditambahkan dan dikurangkan bentuk ini gitu kan ya. Berarti kita punya sama dengan harga mutlak fx fx min fc per x min c dikurang fkx min fkc per x min c ditambah fkx min fkc per x min c min fk aksen c. Terus kelebihan. Oke, kita sama segitiga. Ya. Pakai yang mana? Yang diketahui kita punya yang ini kan? Dapat yang kecil, yang pertama, yang ini kecil sama dengan fx min fc per x min c min fkx min fkc per x min c ditambah harga mutlak fkx min fkc per x min c fk aksen c. Yang ini kecil dari epsilon. Oh, maaf Ibu, ini Ya. GC-nya sama dengan FK aksen C atau
harusnya min FK aksen kurang plus FK aksen dulu Bu atau bagaimana? Yang mana yang mana? Ini kan udah plus terus habis itu minus FK aksen C. Nah, berarti tambah FK aksen C terus dikurang GC nggak Bu? Ini nantinya. Yang ini Eh, diubah lagi gitu maksudnya. Bukan FK yang aksen sama C-nya dengan yang di atasnya. Yang mana nih? Sorry. Maaf Bu, saya bisa annotate sih sebenarnya. Oke, boleh silakan. Sebentar, saya bisa kan ya? Saya ini nggak? Saya tutup nggak? Nggak usah Bu, ini saya sudah coba annotate. Terlihat Oke, tidak? coba. Yang Oh iya. sama dengan ini. Heeh. Ini harusnya di sini GC ya. Yang ya ini GC ini harusnya ya. tambah FK aksen C, nah terus dikurang GC, itu maksud saya. Oh iya. Begitu Oke, nggak Bu ini harusnya? berarti ya. Ini kok langsung dihapus? Ya nggak apa. Maaf Bu. Ya ini sebenarnya harusnya GC dulu ya, tapi nanti ada trik lagi ditambahkan dan dikurangi lagi gitu kan ya. Ini udah saya nulisnya ini nih langsung. Jadi sebenarnya ini, oke ini triknya langsung ditulis aja ya nggak apa-apa. Jadi di sini yang menambahkan dan mengurangkan itu berarti FK aksen C min GC gitu kan ya. Iya, sorry, terima kasih. Berarti bisa langsung pakai kesamaan segitiga. Untuk yang berikutnya suku keduanya gitu kan ya, ini berarti tambah harga mutlak FK aksen C min GC gitu kan maksudnya? Iya Bu. Ya, oke. Yang ini juga kecil dari epsilon. Betul ya? Yang suku terakhir terjamin aja juga dari juga Ya Bu, dari itu dari yang yang ini kan ya, limit konvergen FN seragam ini kan? aksen. Iya. Jadi karena ini C-nya juga ada di J gitu. Berarti ini juga kurang dari epsilon. Nah, ini kurang dari epsilon gitu ya. Berarti yang ini sama dengan 3 epsilon. Ya sebenarnya di pembuktian awalnya masing-masing bisa dibilang kurang dari epsilon per 3 gitu ya. Tapi di sini nggak masalah. Jadi terbukti harga mutlak ini kecil dari 3 epsilon. Karena epsilonnya sembarang, deltanya yang kita pakai adalah delta untuk si FK aksen ini. Jadi untuk setiap epsilon positif, kita bisa temukan delta sedemikian sehingga berlaku harga mutlak Fx min Fc per X min C min GC kecil dari 3 epsilon. Jadi karena epsilon sembarang ya, berarti kita punya limit X mendekati C dari Fx min Fc per X min C itu sama dengan GC. Atau ini kan definisi dari F aksen C sama dengan GC. Ya, untuk setiap C di J. Berarti terbukti F aksen itu sama dengan G pada interval C. Berapa menit kita membuktikan ini? Ada pertanyaan sampai sini? sebenarnya kayak mendekati gitu itu sifatnya transitif gitu nggak sih Bu? Kalau seandainya saya pembuktiannya cuman bilang kayak kayak turunan F yang cuk ke atas. Boleh tolong ke atas dikit nggak Bu? Oke, yang mana? Kayak istilahnya setelah saya dapat fx min fc, x min c, minus fn min fc, x minus c, terus kayak Ini. dapat yang bawahnya, ya saya bilangnya itu tandanya fungsi turunan fx itu Dekat dengan dia gitu. konvergen. Ya, abis itu langsung pakai yang bawah ke fk karena Boleh aja, tapi itu sebenarnya secara intuitif kan ya. Tapi kan kita harus menuliskannya itu dalam bentuk epsilon delta ini gitu. Ya enggak? Betul. Jadi secara intuitif kelihatan sebenarnya gitu. Nilai dari Fx min Fc per X min C dekat dengan ini untuk setiap N gitu kan. Tapi kan kita harus memastikan N yang mana yang berlaku gitu kan. Ya enggak? Deltanya yang menjamin kita bisa menyimpulkan ini
kan harus ada delta. Nah, deltanya yang mana gitu? Oh, ternyata deltanya kita bisa ambil untuk delta yang ketika kita punya FK aksennya ini ada. Itu boleh dipakai tapi sebagai intuisi aja gitu. Tapi untuk pembuktiannya ya harus kita tuliskan. Seperti kayak misalkan kita punya yang membuktikan yang simpel gitu kan, jadi seolah-olah kayak jadi ribet gitu, X mendekati C, X sama dengan C gitu kan ya. Untuk setiap epsilon positif ada delta gitu, seterusnya. Kalau kita lihat dari gambar atau secara intuitifnya, ya iyalah kalau fungsinya fungsi fx sama dengan x, ketika x-nya mendekati c, ya jelas nilai fungsi x itu akan sama dengan, atau akan mendekati c juga. Tapi kan tetap kita harus tunjukkan dengan epsilon delta itu, kita harus tunjukkan kalau kita diberikan epsilon positif, ada loh deltanya, deltanya yang mana gitu. Gitu ya. Jadi yang tadi dibilang sifat yang seolah-olah kayak udah langsung itu ya, itu secara intuisinya aja gitu, secara analisis pendahuluan boleh dibilang gitu ya, yang bisa membawa kita ke pembuktian yang secara matematisnya yang seperti ini gitu. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, jadi kita sudah membuktikan 2 interchange of limit dari limit dengan kekontinuan. Jadi kita bisa menukarkan urutan operasi limit itu kalau konvergen seragam gitu ya, syarat cukupnya gitu. Untuk yang turunan ada tambahan hipotesis ya. Jadi limit dan kekontinuan itu bisa kita tukar urutan operasinya, begitu juga dengan limit dan turunan. Turunan itu kan juga limit ya. Yang berikutnya itu integral. Interchange of limit dengan integral. Ini kan kita bahas hari Kamis ya, sudah jam 12. Seperti tadi yang contoh di awal, kita bisa melakukan operasi penukaran urutan operasi limit dengan integral kalau F-nya itu, kalau barisan Fn-nya konvergen seragam ke F ya. Di sini kita kasih contoh untuk yang Fn-nya hanya konvergen saja, konvergen titik demi titik, ternyata tidak berlaku. Tapi ketika barisan Fn-nya konvergen seragam ke F, baru bisa kita tukar urutan operasinya. Ya. Kemudian ada 2 teorema lagi yang akan kita bahas terkait dengan kekonvergenan terbatas. Kalau sebelumnya kita punya kekonvergenan monoton untuk barisan bilangan real ya. Sekarang kita punya teorema kekonvergenan terbatas. Jadi untuk fungsi yang terintegralkan Riemann. Dan terakhir teorema Dini, namanya Dini's theorem. Kaitannya dengan kemonotonan fungsi. Oke? Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, kita cukupkan kuliah kita hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya, partisipasinya, perhatiannya. Semoga diperhatikannya. Tidak ditinggal tidur. Sampai ketemu hari Rabu. Hari Kamis. Jangan lupa absen. Tolong tuliskan absen di kolom chat nama dan NPM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.